Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, sumber kebenaran, karena Engkau masih melayakkan kami untuk belajar dari kebenaran-Mu berdasar firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Tolonglah kami supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu sesuai dengan maksud-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai ayat 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya, Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu, teks firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama-sama dalam sebuah tema, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Di dalam teks kita ini, Yeremia mengungkapkan kepada Allah tentang perasaan yang bertentangan di dalam dirinya, berupa kesedihan dan tekanan yang mendalam di satu pihak. Namun iman serta kepercayaan yang gigih kepada Allah di pihak lain. Yeremia menyatakan bahwa dirinya telah dipaksa untuk menjadi seorang nabi, sehingga mengakibatkan dirinya dipermalukan dan dicemooh sebagai seorang nabi. Apalagi berita dan nubuatannya yang belum tergenapi telah menjadi bahan tertawaan dan ejekan, sehingga ia direndahkan oleh orang-orang sebangsanya. Tetapi ia juga tidak bisa menahan berita ilahi yang ada di dalam dirinya, karena ia merasa begitu menyatu dengan Allah dan dengan kepentingan Allah,
sehingga ia harus menyampaikan firman Allah. Bahkan sekalipun ia mengetahui hal itu dapat mendatangkan rasa sakit dan penderitaan yang sangat hebat bagi dirinya sendiri. Perasaan penderitaan yang ia derita atau yang ia rasakan itu, dan perasaan frustasi dalam pelayanannya itu, ternyata membuat dia ingin tidak pernah dilahirkan. Ia menyesali dirinya. Mengapa ia harus dilahirkan di bumi ini? Nanti dapat kita lihat di ayat 14. Penderitaan itu ia rasakan. Tetapi di dalam batinnya ada hal yang memaksa dia bahwa ternyata ia tidak bisa berhenti dari menyampaikan kebenaran. Ia harus tetap memberitakan firman Tuhan. Tentu saja dalam kondisi perasaan yang begitu menderita dan frustasi, tetapi ia harus menyampaikan firman Allah. Kesanggupan yang ia peroleh untuk menyampaikan firman Allah itu karena ia ditopang oleh kasih karunia Allah. Ayat 11 sampai ayat 13. Ia menyadari itu, bahwa karena Allah lah, karena kuasa Allah lah yang menopang dia, sehingga ia bisa menjalankan tugasnya sekalipun di saat-saat yang paling suram. Di ayat-ayat sebelumnya kita dapat melihat di sana ketika pasihur murka kepada Yeremia yang menjadi latar belakang menyedihkan mengenai kejahatan yang dilakukan pada dirinya dan penghinaan yang ditimpakan kepada Yeremia. Yeremia mengeluhkan bahwa ia diejek dan ditertawakan. Mereka menjadikan setiap hal yang ia katakan dan perbuat menjadi sebuah lelucon yang tidak bisa tidak. Hal ini sungguh menimbulkan kepedihan. Di ayat 7b dan ayat 8b ia berkata, "Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku." Ayat 8b, "Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari." Hal ini mengingatkan kita tentang hal-hal yang terjadi pada nabi-nabi yang lain, termasuk yang terjadi pada Tuhan Yesus sendiri. Yesus juga dicaci maki, diolok-olok, dan bahkan disalibkan dan mati di sana. Inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia.
ia diejek, diolok, ditertawakan, direndahkan. Apa yang membuat Yeremia sehingga ia menjadi sasaran penghinaan dan ejekan oleh orang-orang sebangsanya? Tidak ada hal lain yang bisa mereka temukan sebagai alasan untuk menghinanya selain firman Tuhan, selain kebenaran yang disampaikannya. Itulah yang telah menjadi celah dan cemooh baginya. Hal yang seharusnya mereka hormati dan yang karenanya mereka harus menghargai Yeremia karena ia telah dipercayakan oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Justru itulah yang menjadi alasan bagi mereka untuk menghina dan mengolok-olok Yeremia. Meskipun ia telah menyampaikan kebenaran sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan firman Allah, tetap saja mereka mencari sesuatu atau mencari hal yang lain dari yang disampaikannya itu untuk mengolok-olok, menghina dan menyalahkannya. Mereka berkomplot menentang dia. Mereka merancang kehancurannya. Tidak saja ia ditertawakan sebagai orang yang lemah, tetapi ia juga dicela, difitnah dengan cara yang tidak benar, dan dianggap sebagai seorang yang jahat dan berbahaya. Hal ini diratapinya dengan pedih, seperti yang dikatakannya di dalam ayat 10a. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Mereka berbicara buruk tentang dia di belakangnya. Sementara ia tidak mempunyai kesempatan untuk membela dirinya sendiri. Dengan giat, mereka menyebarluaskan kabar-kabar yang tidak benar mengenai dirinya. Dia berkata, aku mendengar mereka secara tidak langsung. Aku mendengar bisik-bisik mereka. Sehingga Yeremia merasakan kegentaran dari segala jurusan yang menceritakan tentang dia dengan cara berbisik-bisik untuk menghancurkan dirinya. Persis seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 31 ayat 14. Dalam hal ini Yeremia mengutip ayat itu. Yeremia menggunakan kata yang sama di dalam ayat 10 ini. Supaya ia dikuatkan.
supaya ia tahu bahwa penderitaan yang sama ternyata juga pernah dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, termasuk di sini Daud. Ada orang yang sebelum dirinya mengalami penderitaan yang seperti itu juga pernah merasakan, mengalami penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan sekarang. Sehingga ini menjadi satu penghiburan bagi dia, bahwa kalau Daud bisa setia dalam situasi yang berat itu, ia pun juga pasti bisa. Kita melihat bagaimana musuh-musuh Yeremia merancang perkara itu, yang mengatakan, adukanlah dia, kita akan mengadukan dia. Mereka bertekad menyebar kebencian terhadap dirinya, mengatakan hal-hal yang buruk tentang dirinya, karena ia berani menyampaikan kebenaran. Hal ini, kebencian ini harus mereka sebarkan supaya ia terlihat bersalah, supaya ia terlihat berbahaya di mata banyak orang. Meskipun berita itu sungguh tidak benar, tetapi mereka akan mendukung dan mereka akan tetap menyebarluaskannya dan siap menambahkan kabar-kabar yang buruk tentang dirinya. Orang-orang yang akrab dengannya pun siap menjadi lawannya. Hal itu dikatakannya di dalam ayat 10 bagian B tadi. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Mereka mengamati apa saja yang dikatakannya untuk mempelintir kata-kata itu dan menjadikan perkataan yang buruk dan siap disampaikan kepada musuh-musuh Yeremia supaya ia dapat diserang dengan kata-kata yang dipelintir itu. Mereka pura-pura menjadi sahabat karibnya untuk mencari kekurangannya. Tetapi inilah yang harus kita waspadai, yaitu berbuat dosa karena penderitaan yang kita alami. Sebab Yeremia tergoda untuk berbantah-bantah dengan Allah karena penderitaan yang sedang terjadi itu. Karena Allah sendiri telah mengangkat dia menjadi seorang nabi. Ia mulai berseru, engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Di ayat yang ketiga, karena engkaulah yang telah menjadikan aku seorang nabi, sehingga aku menderita. Tentu saja kata-kata ini, kalau kita perhatikan, terdengar sangat kasar. Seolah-olah ia menyalahkan Tuhan. Seandainya pun
pada saat Allah memanggil dia untuk menjadikannya seorang nabi dan memberitahukan kepadanya bahwa Allah akan mengangkat dia menjadi sebuah penguasa bagi kerajaan-kerajaan dan membuatnya bahwa hidupnya akan bahagia dan enak, dihormati, dihargai di mana-mana, hidup aman dan tentram. Dan ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Maka ia tidak boleh berkata bahwa Allah menipunya. Maka ia tidak boleh menyalahkan Allah. Sebab ia sendiri sudah tahu bagaimana nabi-nabi sebelum dia, orang-orang yang setia menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut, yang mereka peroleh adalah penderitaan, aniaya. Jadi tidak ada alasan bagi Yeremia pada saat ia menderita dalam pelayanannya untuk mengharapkan perlakuan yang lebih baik. Sehingga Yeremia pun tergoda di teks kita ini. Dikatakan di sana bahwa ia tergoda untuk berhenti dan menyerahkan pelayanannya. Sebagian karena ia sendiri menghadapi begitu banyak kesukaran di dalamnya. Dan sebagian lagi karena orang-orang kepada siapa dia diutus bukannya mengerti tentang apa yang ia sampaikan, tetapi malah membuat mereka menjadi semakin marah dan semakin buruk. Dikatakannya di dalam ayat 9, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Aku tidak mau lagi menyampaikan firman Tuhan. Berhenti, stop. Karena musuh-musuhku berbuat apa saja yang dapat mereka lakukan untuk membungkam aku. Bahkan aku akan membungkam diriku sendiri dan tidak mau berbicara lagi menyampaikan firman Tuhan. Sebab apalah gunanya aku menyampaikan firman Tuhan kepada mereka? Sepertinya aku berbicara kepada batu. Memang kadangkala hal-hal seperti ini menjadi godaan bagi hamba-hamba Tuhan. Menjadi godaan bagi pelayan-pelayan Tuhan untuk tidak lagi melayani Tuhan. Berhenti dari pelayanan. Apalagi sebagai seorang pelayan, mereka sering sekali dianggap remeh, dipandang enteng, dan dianggap sama sekali tidak berguna. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, Yeremia yakin tentang kehadiran Allah yang selalu bersama dengannya. Kuasa Allah itu dapat mengalahkan semua musuh-musuhnya yang melawan dia. Ayat 11 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat
berbuat apa-apa. Yeremia yakin bahwa aku akan menang. Mereka tidak akan berhasil menghancurkan aku. Dengan aman aku dapat menghadapi mereka semua. Sebab Tuhan menyertai aku. Tuhan ada di pihakku. Tuhan membela aku melawan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yeremia menyadari. Akhirnya Yeremia memahami apa yang mengerikan di dalam melayani Allah akan terasa aman bagi para pelayan Allah itu, karena Allah tetap menyertai mereka. Allah yang Maha Kuasa di sini memperlihatkan kepada Yeremia bahwa ia juga bisa menghancurkan musuh-musuhnya. Seperti yang baru saja ia lakukan kepada Pasihur yang akan dihabisi oleh Tuhan. Hal itu nanti dapat kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Sekarang Yeremia berbicara dengan penuh keyakinan. Jika Tuhan menyertai aku, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Bapak Ibu, tetaplah nyatakan kebenaran dan teruslah setia melayani Tuhan apabila ia mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran dengan tidak perlu takut menghadapi siapapun. Kebenaran harus disampaikan walau mengakibatkan penderitaan dan frustasi dalam hidup kami. Sebab sesungguhnya Allah menyertai kami. Allah tidak tinggal diam sampai kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.